Baik, minggu ini kita akan membahas awal atau sebelum kita masuk dalam konsep gravitasi yang menurut Einstein adalah manifestasi daripada pengukuran ruang dan waktu. Nah, di situ kata kuncinya adalah kata ruang dan waktu, maka kita perlu membahas geometri pada ruang waktu tersebut meskipun tanpa gravitasi. Dan itu dibahas dalam konteks teori radius khusus, maka minggu ini kita akan fokus pada konsep ruang dan waktu menurut teori radius khusus sebelum kita bicara gravitasi. Nah, ruang waktu dalam konteks Newtonian, maka kita mengenal adanya istilah waktu absolut dan ruang yang invarian di rotasi dan transisi dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat invarian berarti kalau misalkan ada dua pengamat, misalkan kalau tinjau pengamat inersial, maka apa yang tidak berubah dan apa yang berubah dalam dua pengamat tersebut. Nah, tadi saya katakan tentang pengamat inersial. Apa itu pengamat inersial? Pengamat inersial adalah pengamat yang mana hukum Newton tentang mekanika itu berlaku. Nah, saya bahas konteks dalam hukum Newton. Misalkan kalau sebuah benda bebas, masih bebas dari gaya, maka benda tersebut akan dalam keadaan diam atau memiliki kecepatan yang konstan. Nah, dalam kuliah ini kita akan banyak menggunakan kuliah Cartesian, yang mana misalkan waktu sebagai dalam T, X, Y, dan Z itu dalam ruang. Nah, maka kalau saya gambar misalkan ruang Cartesian X, Y, dan Z misalkan, maka sebuah titik dalam ruang tersebut akan menunjukkan ini dan waktu. Tapi waktu ya kita bisa anggap berjalan forward. Nah, kalau misalkan partikel ini misalkan ini anggap ini misalkan kerangka yang inersial dan kita misalkan merefer posisi pada partikel ini dalam menurut kerangka S, maka kalau partikel ini free particle, maka kita miliki sekarang d square x dt square sama dengan d square y dt square sama dengan d z dt square. Nah, ini 0, artinya tidak ada gaya pada si partikel. Nah, sekarang bagaimana kalau ada partikel kerangka lain? Katakan sini misalkan X aksen, Y aksen, dan Z aksen, sesuai dengan kerangka S aksen. Dan kalau misalkan kerangka S itu inersial dan kerangka S aksen inersial, maka juga hal yang sama akan diamati menurut pengamat S aksen, yaitu tinggal mengganti misalkan ini, ganti semua dengan ini, dan dapat juga T juga sama seperti itu. Tapi karena dalam konsep Newton yang kita telah waktu absolut, maka kita memiliki di sini T prime itu ke T. Nah, konsep tentang kerangka ini sangat penting karena salah satu postulat dalam teori Radius yang pertama tentang bahwa semua hukum fisika itu berlaku sama untuk semua kerangka inersial. Maka itu adalah konsep yang penting dalam apa itu kita alami sebagai kerangka inersial. Nah, sekarang kalau misalkan dalam ruang Cartesian kita nyatakan X, Y, dan Z sebagai posisi dan T adalah waktu. Sekarang kalau kita bicara kejadian event itu kejadian, maka kapan dan di mana? Maka di situ ada informasi tentang waktu dan di mana. Maka kejadian dalam sebuah kerangka itu bisa kita katakan sebagai sebuah titik koordinat dalam kerangka tersebut, misalkan apakah menurut S atau S aksen. Sekarang kalau dua kerangka inersial ini, dan di sini kita bisa lihat bahwa memang kalau S inersial dan S aksen inersial, maka dia mengamati jika sebuah free particle tanpa ada gaya, hukum itu mengatakan bahwa partikel tersebut akan at rest atau melaju dengan konstan, maka antara S dan X aksen setuju, maka hukum fisika menurut S yaitu bahwa partikel ini free itu juga yang diamati oleh pengamat S aksen. Sekarang bagaimana kita memap pengamatan atau event menurut pengamat S dan event menurut pengamat S aksen, karena sebuah kejadian di sini itu bisa diamati oleh dua pengamat atau lebih yang misalkan saling diam atau saling bergerak
atau dan yang lain. Nah, ya karena itu kita bisa tuliskan juga, maka kalau menurut misalkan ini menurut data pengamat S, maka juga ada T prime, X prime, Y prime, dan Z prime, itu menurut data S aksen. Nah, sekarang kita tunjuk kasus yang sangat, atau kita sederhanakan saja supaya tidak terlalu complicated, yaitu jika kerangkanya seperti ini kerangka S, dan kerangka S aksen, sekarang pertanyaannya, itu bergerak sepanjang ini X nya, ini Y, ya kemudian misalkan ini Y aksen, ini X aksen, ini kerangka S aksen. Jadi gerakan antara S dan X aksen itu dalam sumbu X saja, karena saja ini adalah V kali T di periode modern. Nah, ya atau apapun lah kecepatan, maka kalau artinya data jika sebuah titik di sini atau titik situ, data Y dan Y aksen sama, dan misalkan ada juga data misalkan ada sumbu Z, di sini ada sumbu Z aksen dan data oleh Z juga sama, maka sini kita serahkan Y sama dengan ini dan Z sama dengan Z, maka in general T aksen itu dituliskan sebagai AT plus BX, dan X aksen itulah, ya di sini kita bisa pakai DT plus EX. Maka di sini ada sebuah kondisi yang harus, kalau kita sudah dapati itu, misalkan jika X aksen itu mengatakan data 0, berarti itu pada saat X sama dengan V kali T. Jadi titik X aksen 0 di sini, yaitu menurut pengamat S aksen itulah, menurut X itulah panjang V kali T. Dan juga saat X sama dengan 0, itu titik yang ini, itu adalah menurut X aksen itulah min V kali T aksen. Sehingga disitu kita bisa punya persamaan sekarang bahwa dari sini X aksen, maka kita dapati kita sini, maka 0 sama dengan dt plus EX itu mengatakan harus sama dengan persamaan X dan VT, sehingga saya bisa gabungkan X minus VT sama dengan 0, maka dari gabungkan dua persamaan ini bisa dapatkan hasilnya adalah D itu sama dengan min E kali V. Nah, sekarang kalau misalkan saya gunakan persamaan yang kedua, yaitu saat X sama dengan 0, maka X aksen adalah min VT aksen. Maka sini kita bisa dapatkan bahwa T prime sama dengan A kali T ke sini, karena X sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, dan juga X aksen itu adalah D kali T. Maka di sini kita bisa tuliskan, kita dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa T sama dengan, ya ini permainan algebra sederhana, dan saya dapatkan sini dari Anda plug T ini ke maka di situ kita bisa dapat sama dengan D T prime dibagi A, dan dari persamaan ini kita bisa tuliskan bahwa D per A itu harus sama dengan minus V, atau D sama dengan min A kali V. Dan lebih jauh kita bisa lihat di sini, maka A itu harus sama dengan E. Jadi kita juga perlu di sini bahwa A sama dengan E. Maka kesimpulannya adalah hasil yang terdapatkan ini itu menunjukkan bahwa T aksen dari persamaan sebelumnya itulah tetap AT plus BX. Lantas kita punya
X aksen itu menjadi, jadi ingat itulah dt plus EX, maka dengan mengganti dengan rumus ini kita bisa dapatkan menjadi minus AV kali T plus AX, atau ya A nya dikumpulkan X min VT, dan Y aksen tidak berubah dan Z aksen tetap sebagai Z. Nah, itu hasil yang didapatkan dari, nah ini secara umum ini bisa berlaku nanti untuk transformasi Galileo atau transformasi Lorentz. Nah, ini semacam transformasi pemetaan antara dua event atau dua pengamatan terhadap kejadian yang sama menurut pengamat S dan X aksen. Nah, sekarang ingat tadi menurut Galileo, nah, yang dipakai Newton sebenarnya, dan Newton setuju, yaitu waktu absolut, maka T prime itu sama dengan T. Maka dari persamaan ini, agar T prime nanti, maka A harus bernilai 1 dan B itu bernilai 0. Sehingga konsekuensinya adalah sekarang X aksen itulah, ingat yang 1 berarti X min VT, dan ya ini Y aksen dengan Y dan sama dengan Z. Nah, ini transformasi yang biasa kita pelajari di mungkin di fisika dasar atau fisika sekolah menengah. Ini lebih jauh karena waktu absolut ini menunjukkan kita, misalkan kalau ada kereta bergerak dengan kecepatan V, lantas di atas ini ada sebuah benda berukuran U, maka bagaimana hubungan antara U dan V? Di sini ada pengamat, satu yang diam di kereta, satu yang di luar, maka pengamatnya akan mengamati gerakan, dan ini berbeda. Nah, di sini misalkan, tapi menurut Galileo waktu dua orang pengamat ini sama karena absolut. Jadi kalau ini misalkan T dan itu T prime, ya saya tidak begitu penting membedakan waktu antara keduanya. Maka misalkan di sini T dan T prime itu sama, maka dx prime dt prime sama dengan dx prime dt itu sama dengan dx minus dvt dt, dan di sini v konstan sehingga menjadi u minus v. Okay. Jadi ini adalah u aksen, yaitu oleh pengamat, ya mungkin gambar seperti itu, tapi ini hubungannya, ini Galileo. Tapi kan di sini kuncinya adalah bahwa waktu absolut, sehingga semua pengamat akan melihat atau menghitung merekod waktu yang sama. Nah, lebih jauh di sini, jika benda ini tidak mengalami gaya sehingga di U prime di T prime itu 0, jadi tidak ada gaya di situ, maksudnya nggak ada percepatan, maka saya tidak akan buktikan secara detail, tapi bisa dicek, tidak terlalu sulit. Ini juga akan membutuhkan du dt itu juga 0, sama. Artinya, dan ini membuat Newton senang dengan transformasi Galileo bahwa memang iya kalau seorang pengamat inersial mengamati benda tanpa gaya, maka pengamat lain juga sama. Nah, di sini dalam konteks ruang waktu Galileo dan Newtonian, di sini waktu itu total terpisah dengan ruang. Memang sini ada time, tapi ingat bahwa waktu di sini juga absolut, sehingga ya kita bisa lihat di sini, maka kalau misalkan ada selang waktu delta t, misalkan kejadian misalkan TA min TB diamati oleh pengamat katakanlah pengamat S, maka selang waktu yang sama juga akan diamati oleh pengamat kejadian terpisah juga oleh pengamat S aksen, dan ini sama. Dan juga misalkan kalau misalkan menurut sebuah kerangka, yaitu misalnya saja seperti ini, jaraknya misalkan R, maka atau delta R, maka delta R kuadrat yaitu delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat, maka interval ini juga akan sama diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat S jika pengamat S itu inersial. Nah, ini bisa dibuktikan dengan tidak terlalu sulit, tinggal masukkan transformasi yang sebelumnya. Nah, itu artinya adalah ruang dan waktu terpisah, jadi bukanlah besaran yang saling mix yang nanti akan kontras kita lihat pada kasus transformasi Lorentz. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menurut yang relativistik menurut transformasi Lorentz. Nah, di sini
Einstein berpikir bahwa waktu tidak absolut, tetapi yang ditekankan invarian yang absolut adalah kecepatan cahaya. Ingat di postulat relativitas kedua, pertama kan mengatakan bahwa semua hukum fisika itu berlaku sama untuk semua kerangka inersial. Lantas yang kedua adalah kecepatan cahaya maksimum adalah c, dan itu berlaku akan diukur sama oleh setiap kerangka inersial tentu dalam vakum. Kalau sama misalkan ada A dan B dalam vakum mengamati sebuah cahaya bergerak, baik A itu diam misalkan dan B bergerak konstan, asal sama-sama dalam medium yang sama, misalnya sama-sama vakum, maka akan mengamati besaran C yang sama. Nah ingat sekarang, itu memiliki konsekuensi yang cukup signifikan. Misalkan ini A, ini B, misalkan B berlari ke sana dengan V tetap, dan kata saya dalam vakum dalam medium sama, lantas lewat sebuah foton misalkan. Nah baik A yang diam maupun B yang berlari akan mengukur kecepatan C ini sama. Ingat bahwa C itu kan adalah jarak dibagi waktu, maka ketika kita nge-push atau menetapkan bahwa C ini konstan oleh karena pengamat yang berbeda, maka konsekuensinya adalah ruang dan waktu menurut pengamat A dan B itu harus berbeda akan memberikan rasio yang sama. Jadi tergantung daripada gerakannya. Dan ini memberikan kita notion awal kenapa ruang dan waktu itu relatif, karena memang ketika itu dibutuhkan agar C itu berlaku atau memiliki besar yang sama untuk setiap pengamat inersial dalam medium yang sama. Nah di sini jika kita terima demikian, maka bisa menurut kata saja A ini adalah kerangka S dan B kerangka S aksen, digambarkan seperti diagram seperti ini. S antar sana ada seperti biasa kita menganggap kerangka S aksen itu bergerak sumbu X, ya, dan mana sumbu yang lain itu berimpit pada T sama 0, prime, prime. Nah sekarang kita bisa katakan C square T square itu adalah panjang yang ditempuh oleh cahaya tersebut menurut pengamat S. Nah, sekarang kalau pengamat di S aksen melihat, maka dia akan berubah sebagai yang menurut dia kuadrat Y kuadrat ini prime plus Z prime square. Nah dari sini kita bisa punya persamaan bahwa C square T square minus X minus Y minus Z square equal 0. Juga kita bisa tuliskan C square T prime square minus X prime square minus Y square minus Z prime square equal 0. Nah di sini muncul pertanyaan, kenapa tidak ini minus, kenapa yang positifnya? Itu pilihan. Ya di sini kita ikuti konteks atau konvensi buku. Nah ini dari sini sudah mulai muncul signature of space time. Jadi kita di assign metric ini plus minus minus minus. Buku yang lain akan dipilih yang berbeda. Bisa saja dikatakan minus C square T square plus X square plus Y square plus Z square equal 0, sama saja. Oke, nggak berbeda. Nah kita ikuti buku ini gunakan plus minus minus minus. Nah karena ini 0, maka ini kan sama ini. Berarti Anda bisa samakan antara bawah, kita punya persamaannya adalah, ya tinggal samakan saja. Nah sekarang kita pengen tahu, kalau saya tadi kembali ke bentuk persamaan awal, oke. Tadi T prime di sini sama dengan AX plus BT, dan X prime itulah tadi C, tadi A ya, A X min VT, dari secara umum sudah ditentukan. Jadi kita masih dalam konteks yang sama, yaitu kerangka S aksen itu bergerak dalam sumbu X. Jadi maka tadi kita temukan di halaman sebelumnya bahwa ini bentuk paling umumnya, dan kita keep bahwa ini coincide. Pertanyaanlah bentuk AB yang mana yang memberikan ini dipenuhi. Oke. Kemudian kalau di Galileo kita perlunya bahwa T sama dengan T prime, dan konsekuensinya A harus 1, B harus 0. Nah, sekarang kalau ini gimana? Nah di sini lihat bahwa T dan T prime tidak sama karena waktu itu relatif.
Nah, bagian ini tidak akan saya elaborasikan di sini agar nanti ada porsi yang bisa saya bahas di live meeting. Nah, saya simpan itu sebagai P1 sebagai penjelasan atau pembuktian apapun namanya satu. Setelah melakukan sedikit perhitungan atau ya manipulasi aljabar, maka bentuk yang dipenuhi agar tadi C square T square minus X square minus Y square minus Z square itu invarian antara S dan S prime, maka bentuknya seperti ini yang memetakan antara koordinat dalam X dan S aksen. Saya terus dulu X prime adalah gamma X minus B beta CT, Y prime tidak berubah, Z prime juga tidak berubah. Nah, jadi gamma adalah akar dari 1 minus V kuadrat bagi C kuadrat. V itu apa tadi? V itulah kecepatan titik origin S aksen menjauhi titik origin S dalam arah X menurut S ya. Jadi kecepatannya. Dan beta itu adalah V per C. Jadi sekarang ini menjadi, kalau dari soalnya ya ini harusnya jadi beta square. Oke. Nah, seperti biasa bahwa ya dalam konteks kehidupan sehari-hari tentu kita tidak perlu menghitung seperti ini karena kecepatan gerak dalam daily life itu sangat kecil. Jadi saat V itu lebih daripada C, maka gamma itu menjadi 1 dan transformasi Lorentz itu reduce menjadi transformasi Galileo, dan dalam kehidupan sehari kita tidak perlu deal with transformasi Lorentz. Nah, di sini kita lihat bagaimana dalam transformasi Lorentz antara waktu dan ruang itu sudah saling mix sehingga saling berpengaruh, sehingga kita lagi bisa mengatakan ruang dan waktu sebagai dua entitas atau dua hal yang terpisah, tapi sekarang ruang waktu menjadi hal yang saling berkaitan. Itu bergantung pada pengamatnya. Jadi ruang waktu menjadi hal yang dimiliki bisa secara spesifik oleh pengamat yang berbeda-beda, tidak lagi absolut seperti yang menurut Newton atau Galileo. Dan di sini juga bisa kita lihat sekarang lebih jauh. Kalau kita bicara tadi, kita sudah di awal mengatakan bahwa kejadian telah sebuah titik dalam ruang waktu, maka kapan dan di mana. Maka kalau misalkan ada kejadian A, misalkan itu adalah pada waktu A, X A, Y A, dan Z A. Lantas kejadian B, misalkan saja ceritanya dalam sebuah ruang itu ada 2 kali misalkan petasan, ini kejadian A, ini kejadian B, masing-masing punya data yang berbeda. Lantas menurut S, dan di sini ada menurut S aksen juga melihat kejadian yang sama, ada A dan B, tapi tentu menurut data S aksen. Di sini EB itu adalah ya menurut ada TB, XB, YB, dan ZB. Maka kita bisa kasih interval yaitu C square delta T square minus delta X square minus delta Y square minus delta Z square. Nah, di sini kata delta itu berarti per definisi delta adalah delta apapun itu adalah B minus A. Ini kita pilih seperti ini. Jadi kejadian B dikurangi A nya, maksudnya titik B kurangi A nya apapun. Misalkan delta T itu berarti TB minus TA. Maka bisa dibuktikan ini akan sama dengan C square delta T prime square minus delta X prime square minus delta Y prime square minus delta Z prime square, di mana T dan T prime, X dan X, titik-titik koordinat dalam menurut S itu dihubungkan dengan transformasi Lorentz. Ini kita namakan sebagai delta S prime, jadi sama. Nah, ini kita akan sebagai interval itu berarti selang yang invarian menurut transformasi Lorentz. Oke. Nah, sekarang ada soal yang menarik. Kita kembali ke kasus misalkan
ini sumbu misalnya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalnya kita bisa punya rotasi terhadap sumbu X, misalkan di mana ini Y prime, ini Z prime, misalkan kita putar ini theta, seterusnya. Jadi terhadap sumbu X, maka jika kerangka ini tidak bergerak, artinya titik S aksen, origin S aksen dan titik origin S aksen dan S itu berimpit selalu, hanya berputar saja, maka di sini kita katakan T prime sama dengan T karena tidak ada gerakan translasi antara dua kerangka, dan anda hanya memutar daripada kerangka tersebut pergantian koordinat sebenarnya, dan X aksen sama dengan X. Tapi sini kita bisa punya bahwa Y aksen mungkin sudutnya tidak benar, tapi anda ingat dalam kuliah transformasi divisi matematik, cos theta minus Z sin theta, ini rotasi ya, Z prime Y sin theta plus Z cos theta. Oke. Nah, ini rotasi ruang. Ruang, dan in general Anda bisa punya 3 macam rotasi, itu rotasi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Oleh karena itu kita kenal ada 3 generator dalam rotasi ruang, itu masing-masing sumbu. Nah, sekarang bagaimana kalau rotasinya? Nah, ini menarik. Rotasinya itu antara sumbu spasial dan sumbu temporal. Ini digambarkan. Nah, itu kita miliki. Jadi Lorentz, transformasi Lorentz itu kan Anda punya tadi di sebelumnya apa? Di halaman sebelumnya kita naik ke atas yang ini, itu bisa Anda tulis ulang menjadi semacam rotasi. Kalau Anda definisikan, yaitu psi, di sini beta sebagai arcus tan hiperbolik daripada psi. Nah, di sini konsekuensinya lah, karena beta itu mulai antara 0 dan 1 berarti ingat tadi beta itu adalah C, maka nilai psi itu sampai ke infinity, sehingga maka jika beta sama dengan ini, gamma itu adalah cos psi, dan gamma beta itu adalah sin psi. Oke. Maka tadi transformasi Lorentz yang ini yang saya lingkari itu bisa ditulis ulang dalam bentuk mirip-mirip rotasi, yaitu Ct prime equal to Ct cos psi minus X sin psi. Lantas X prime itu adalah minus Ct sin psi plus X cos psi, dan untuk Y tidak berubah dan Z prime tidak berubah. Nah, ini perhatikan suku yang ini itu resemble dengan yang rotasi ini. Nah, tapi ini rotasi spasial. Nah, ini tidak persis rotasi, ini kenal sebagai namanya bus. Nah, ada 3 macam bus, yaitu antara X dengan T, Y dengan T, dan Z dengan T. Ini semacam rotasi dalam ruang dan waktu, spasial dan temporal, itu kita kenal sebagai bus. Nah, sekarang dari hasil yang ini, yang bus ini agak mudah bagi kita sekarang untuk membuktikan bahwa memang interval delta S square itu bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz, yaitu mungkin kita bisa tuliskan ini prime, kita ini prime, berarti ini C square delta T prime square minus delta X prime square minus delta Y prime square minus delta Z prime square, dan masukkan yang di atas ini menjadi sebelum sana kita bisa lihat di sini, kalau saya pengen mencari intervalnya, maka ini misalkan C delta T prime itu adalah C delta T cos psi minus delta X sin psi. Sampai di sini Anda bisa dapatkan delta X prime itu adalah
minus C delta t sin psi plus delta x cos psi. Nah, data ini dimasukkan ke sini, data prime hasilnya Anda dapatkan ini berarti C delta t prime Anda squarekan gitu kan, dan seterusnya. Maka ini sama dengan masukkan yang di sini C delta t cos psi minus delta x sin psi square minus delta x itu adalah minus C delta t sin psi plus delta x cos psi Anda squarekan. Nah, ini bagian yang tidak berubah, delta y square plus minus oke, ini harusnya minus dulu ya, ini minus, ini juga minus delta z prime square. Nah, ini tidak akan saya elaborasi, Anda coba sendiri menggunakan sifat hubungan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Silahkan dicoba, Anda dapat c square delta t square minus delta x square minus delta y square minus z square. Yang itu boleh selesai menjadi sama dengan delta s square. Nah, ini interval yang invarian. Nah, sekarang interval invarian ini bisa memiliki berapa nilai? Ya, delta s square itu bisa bernilai positif, dia juga bisa bernilai 0, dan dia juga bisa bernilai negatif. Jadi kita pilih bahwa definisi delta s adalah, misalnya kita ambil aja yang ini delta s saya, maka sekarang bayangkan jika misalkan ini patokan itu cahaya. Kalau misalkan saya punya ambil misalkan kita ini CT, ini adalah X misalkan, maka cahaya itu bergerak, jarak tempuhnya itu adalah sama dengan C kali T, itu jarak tempuhnya, maka yaitu cahaya. Nah, sekarang kalau partikel yang punya massa tentu bergerak lebih lambat, artinya kalau cahaya dalam waktu T dia nyampenya di sini, maka tentu kalau partikel biasa itu nyampenya di sini atau di sini, ya, dan mungkin lebih. Nah, itu termasuk sebagai null. Artinya elemen ruang untuk benda yang tadi bermassa itu lebih kecil dibanding elemen ruang yang ditempuh oleh cahaya. Jadi bagian yang ini, sehingga bagian yang ini untuk time light, lupakan bagian ini, kita tinjau saja dulu X dan T saja, Y tidak gerakan lambda Y, tidak ada gerakan lambda Z. Maka jika rentang dalam arah X-nya itu lebih kecil dibanding yang milik cahaya, maka lebih kecil, maka ini kita namakan sebagai, dan ini akan nilai positif karena yang ini akan lebih besar dibanding bagian ini ya, untuk time light. Jadi bagian C berarti lebih besar, maka ini sebagai time light, yaitu untuk benda masif, elektron kita time light ya. Nah, ini null atau light dengan foton. Nah, ini space light. Artinya kalau cahaya sampai sini, maka dia bisa lebih mungkin nyampainya di sini mungkin ya. Artinya, nah, space light ini sering tidak fisis karena tidak akan pernah dia mati, tapi ya itu hal lain. Tapi kalau kita bicara partikel bermassa, ketika kita gunakan pemilihan signature space-time-nya plus minus, maka jika interval ini bernilai positif, itu milik benda time light itu bermassa, dan jika 0 itu milik, ya 0 itu milik light. Apakah selalu delta S square itu positif itu time light? Tidak. Karena tadi saya katakan di awal bahwa di buku lain atau di bagian lain kadang dipilih signature itulah minus plus, itu dikatakan atau per definisi intervalnya adalah, mungkin kalau maksudnya adalah jika dikatakan delta S square adalah minus C square delta T square plus delta X square plus delta Y square plus delta Z square, artinya minus plus, maka di situ
Jika interval delta S square-nya itu negatif, justru itulah time-like. Oke, jadi tergantung konvensi yang digunakan dalam buku atau pekerjaan Anda. Oke. Nah, tanda ini sangat penting, termasuk nanti kalau kita belajar sudah masuk dalam konteks gravitasi, mana kita bicara metrik ruang waktu, signature atau misalkan definisi time-like atau null ini juga sangat penting ketika kita bicara misalkan tes partikel. Jadi meskipun di sini kita belum bicara persoalan Einstein atau semacam, tapi ini konsep dasar yang sangat penting ketika nanti kita ingin membahas gerakan partikel dalam geometri melengkung. Misalkan kita juga tetap gunakan notion atau istilah apakah benda yang satunya itu bersifat time-like atau null. Misalkan kalau saya bicara cahaya misalkan berada dalam geometri misalkan Schwarzschild atau yang lain, ruang lengkung, maka kita bicara path yang atau lintasan yang bersifat null atau geodesic yang bersifat null. Kalau saya bisa bicara misalkan perturbasi massa, misalkan objek bermassa dalam geometri sekitar matahari, maka kita bicara geodesic atau lintasan atau yang bersifat time-like. Jadi ini memang sangat penting sebagai dasar untuk kita nanti masuk ke dalam konsep ruang waktu lengkung. Nah, sekarang untuk maksudnya realnya seperti apa. Jadi kita sudah memiliki sekarang cara menggambar ruang waktu menurut relativitas, yaitu ini adalah arah waktu, ini adalah X. Maka misalkan yang garis yang seperti ini, nah ini kan kurang lebih gradien itu bernilai 1, yaitu ini milik cahaya. Maka kalau saya punya sini misalkan kejadian beberapa titik misalkan begitu, ini misalkan titik A, titik B, titik C, titik D, maka A ke B itu merupakan time-like, interval itu time-like, interval itu time-like. Nah, kalau A ke C, itu intervalnya itu adalah null. Nah, kalau A ke D, itu interval itu adalah space-like. Nah, di sini juga Anda bisa melihat light cone itu muncul dari sini soalnya. Jadi kalau misalkan Anda pantik misalkan api atau lampu sebuah titik, maka cahaya itu akan menyebar secara spherical di semua ruang. Nah, sekarang kita tidak bicara, saya tidak bisa gambar ruang X, Y, Z dalam kertas saya, tapi misalnya kita punya saya misalkan kalau misalkan saja kalau arah waktu ke sana CT, maka misalkan ini adalah ruang X dan Y, maka semakin ke sana dia akan semakin menyebar dalam ruang X dan Y, kan seperti itu. Oke. Nah, ini percaya inilah masa lalu, ini present, ini future, ini past. Tentu kalau ada elektron di sini mulai tercipta, maka elektron akan garisnya akan di dalam ini, misalnya di sini atau di mana gitu ya. Nah, sekarang kalau di luar itu hal yang lain. Tapi itulah maksudnya daripada, jadi garis-garis di luar ini yang merupakan kulit daripada light cone itu milik cahaya, itu kita namakan garis yang null. Di dalam itu time-like. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara menggambar ruang waktu menurut pengamat S dan S aksen. Nah, saya tulis ulang saja karena pesan penting. Tadi di awal Ct prime is equal to Ct cos psi, Ct cos psi minus X sin psi, dan X prime itu adalah minus Ct sin psi plus X cos psi. Oke. Nah, kalau misalnya di sini saya punya, di sini aja berarti garis tidak begitu lurus. Saya coba saya gambar sebuah garis semoga lurus. Oke, tidak terlalu buruk. Lanjut di sini. Oke, very good. Maka ini CT, ini X. Nah, sekarang kalau saya menggambar di mana, ingat tadi kita kalau analoginya gimana? Kalau tadi misalkan saya rotasikan ruang saya misalkan X dan Y tak sembuh Z, maka X prime nya ke sini kan Y prime nya ke situ. Ya, Z nya tidak berubah. Sekarang kalau saya bicara bus, seperti apa rotasinya? Nah, lihat
Kalau kita bicara garis misalkan CT prime atau sumbu CT prime itu adalah sumbu di mana X prime itu katakan saja 0 misalkan di sini. Ini garis CT, ini kan garis X sama dengan 0. Di yang ini X sama dengan 0 di sini. Lantas garis yang X ini, sumbu X itulah misalkan saya pilih ini saat CT prime atau bukan CT, tapi CT itu 0. Di sumbu ya sama seperti misalkan kalau garis biasa jadi X dan Y, ini titik origin, maka kan garis yang ini kan garis Y sama dengan 0, ini garis X sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah sekarang kalau saya pengen menggambarkan di manakah sumbu CT prime saya, sumbu CT prime saya di mana? Di sinikah atau di mana gitu berputarnya? Nah, CT prime itu apa? CT prime itu kan adalah saat X prime sama dengan 0. Kapan X prime sama dengan 0? Itu berarti saat min CT dari sama dengan ini, min CT sin hiperbolik daripada psi plus X cos psi itu 0. Atau CT sin psi sama dengan X cos psi. Atau CT adalah X tan per tan psi. Oke. Nah ini konstan. Betul ya? Jadi cos per sin. Ini konstan, maka ini semacam gradien. Dan gradien ini nilai positif. Karena tadi ingat nilai tadi sebelumnya Pak tan itu kan V ya, bukan V tapi beta, dan beta itu bisa nilainya sangat kecil. Jadi ini sama dengan tadi tan saya itu beta. Jadi sebagai rasio dari CT sama dengan X per beta. Nah ini gradien seperti beta. Dan ini positif karena beta bernilai antara 0 sampai 1, maka nah itu dari 1 itu di mana nanti. Tapi oke. Kalau 1 itu kan di sini. Ini bernilai, mungkin saya ganti warnanya biar kelihatan, biar seru. Ini warna merah. Ini saat beta sama dengan 1. Ini milik siapa? Milik cahaya kan, saat V per C itu 1. Nah, sekarang kalau misalkan tidak cahaya, maka tentu lebih kecil, misalkan saya di sini. Ya, ini kurva di mana CT prime saya berada. Inilah kurva X prime itu konstan, bukan seperti di mana tentu kemiringan ini diberikan oleh sudut terkait. Nah, sekarang bagaimana kalau kurva X prime? Nah, X prime itu sumbu saat CT prime itu 0. Nah, sebenarnya di sini dan saya katakan di situ sama saja, berarti itu saat CT cos psi itu sama dengan X sin psi, atau CT sama dengan X tan psi. Jadi maka dari kalau tadi super beta, sekarang beta sebagai gradien, maka lebih dia di sini X prime. Oke. Nah sekarang menarik sini. Kalau misalkan saya tadi bicara, misalnya ini, kalau ini kan setiap saya naik garis sejar sumbu X, di garisnya tadi kalau misalkan saya, nah saya buat garis sejar sumbu X, maka ini kan saat Y tetap. Misalkan ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 1, ini Y sama dengan 2, dan seterusnya. Dan seterusnya, misalkan kalau saya ambil, saya ganti warna, misalkan jadi warna biru. Kalau garis yang vertikal itu garis saat X tetap secara sumbu Y. Oke. Nah sekarang sama, kalau saya ambil, saya kasih garis, ganti saja jadi putus-putus di sini. Kalau misalkan saya ambil garis yang seperti ini, misalkan sumbu secara sumbu X ya, seperti ini. Lantas saya mungkin ganti warna di warna biru, garis yang itu, semoga gambar tidak terlalu buruk. Oke, very good, not so bad. Maka garis putus-putus hitam ini itulah garis-garis yang secara sumbu X prime, X prime, itulah garis pada T prime konstan. Jadi garis yang putus-putus, kalau saya gambar di sini,
saya kasih legendnya tuh, lantas yang warna biru ya kelihatan biru. Saya kembalikan, sorry saya agak lama karena baru belajar. Nah ini legendnya adalah ini garis dengan T prime tetap. Nah ini X prime tetap. Nah ini memberikan konsekuensi yang cukup penting, karena sih kita sekarang bicara tentang simultanitas. Oke, perhatikan sekarang kalau saya bicara simultanitas itu berarti waktu yang sama. Nah, sekarang kalau saya misalkan pada garis itu misalkan di sini dan di sini, misalkan dua kejadian misalkan A dan B, ya A dan apa ya. Nah karena A dan B itu berada pada garis putus yang saya sembuh X prime, artinya berada pada T sama, pun T prime nya tadi sama, berarti ya A dan B itu dua kejadian yang terjadi sama menurut pengamat S aksen. Jadi menurut S aksen akan melihat A dan B itu terjadi secara bersamaan. Tapi sekarang karena antara A dan B itu ada beda, ada rentang sebesar delta T ke atas ya, ke atas ini, karena arah tegaknya arah waktu menurut S, maka A dan B tidak serentak menurut pengamat S. Nah ini relatif, hubungan relatif. Jadi apa yang serentak menurut seorang pengamat inersial belum tentu serentak menurut pengamat inersial yang lain. Misalkan kalau misalkan Anda tinjau yang serentak menurut S, berarti Anda tarik garis yang misalkan yang ini, misalkan ya ini aja, misalkan di sini dan di sini itu serentak menurut S, tapi apakah menurut atau mungkin apakah menurut S aksen itu serentak? Ya kita bisa lihat, kita ambil garis yang sejajar putus-putus, jadi masih tidak terlalu putus lagi. Jadi gambar putus ini misalnya waktu time yang sama di sini. Nah ini ada gap di sini antara waktu yang di sini dan di sini, yang mana ya mungkin misalnya tidak begitu jelas. Katanya titik M, ini titik N, ya ini N, ini M. M dan N menurut pengamat S itu serentak, tapi menurut pengamat S aksen tidak, karena irisan waktunya itu berbeda, ada gap di sini sehingga tidak serentak. Jadi itu idenya. Sementara tadi A dan B di sini itu serentak menurut S aksen, tapi tidak serentak menurut S. Oke. Nah, nanti di bagian live meeting saya akan coba jelaskan tentang twin paradox dengan menggunakan diagram ruang waktu yang telah kita bahas di sini. Nah, sekarang sebagai penutup atau terakhir daripada bagian pertama ini, meeting 1, kita akan bicara tentang kontraksi panjang dan dilasi waktu. Ya, ini saya tidak akan terlalu berlama-lama sih, tapi istilahnya kita nanti akan ada proper length and proper time. Proper time. Nah, kata proper ini adalah yang mengukur itu harus diam terhadap yang diukur. Misalkan kalau dia ukur panjang, maka dia harus diam terhadap benda yang panjangnya diukur. Kalau dia ukur waktu, maka dia harus diam terhadap, atau jamnya itu ikut bergerak dengan dia pengamat itu, atau dia tidak bergerak terhadap jam yang memberikan informasi waktu kepadanya. Sekarang kalau kita bicara proper length, di sini misalkan lantas ada kontraksi panjang, misalkan saya punya pengamat S seperti biasa, dan di sini ada pengamat S aksen. Misalkan di sini pengamat S aksen mengamati di sistemnya ada seperti ini, XB aksen, jadi dua panjang, di mana L0 itu adalah karena dia diam terhadap yang diukur, itulah katakan saja XB min XA. Nah sekarang Anda tahu bahwa nah ini saya kasih apa namanya ini, indeks 0 di sini berarti karena ini proper, jadi proper length, karena pengamat di sini dia ikut gerak bersama S aksen dan dia diam terhadap panjang yang diukurnya. Nah kita gunakan transformasi Lorentz, yaitu S prime itu adalah gamma XA minus VTA, dan X ini A ya,
dan B prime itu adalah gamma XB minus VTB. Oke. Nah, tentu ketika Anda mengukur, kan nggak mungkin kalau saya pakai job dosen saya dulu mengatakan bahwa ketika Anda ukur panjang meja, tidak mungkin Anda ukur panjang satu sisi sekarang dan panjang sisi berikutnya tahun depan. Itu Anda ukur pada waktu yang bersamaan. Maka di sini kita gunakan bahwa ketika Anda ukur pada secara bersamaan, maka TA sama dengan TB. Karena pengukuran dilakukan tentu pada waktu yang sama. Sehingga di sini Anda bisa dapatkan bahwa L yaitu XB minus XA itulah gamma XB minus XA, yaitu gamma dikali L0. Dan ini dari di atas Anda tahu itulah T0 dengan gamma T0. Jadi ini adalah si waktu. Jadi waktu yang diukur itulah T0 dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, sini Anda bisa melihat T0, misalkan kalau Anda bergerak selama 1 jam sebagai T0 Anda, maka bisa saja T ini bernilai lebih 1 jam, tergantung seberapa cepat V ini, seberapa besar V. Nah, semoga nanti di live meeting, semoga ini bisa dipahami. Kalau kita bicara twin paradox, kita bisa pahami kenapa siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Oke, mungkin ini untuk bagian pertama. Nanti kita lanjutkan untuk bagian kedua. Terima kasih.